kalah kelas. Malaysia akui militernya lebih lemah dibandingkan dengan Indonesia. Tahun 2002-2010, militer Malaysia diakui lebih modern dari Indonesia. Karena pada tahun ini, Malaysia membeli deretan jet tempur dan kapal perang kelas Wahid. Sementara Indonesia masih tahap rencana yang hendak dieksekusi. Siapa yang tak iri dengan militer Malaysia saat itu? Mereka dibelikan pemerintahnya jet tempur Su-30, F-18, serta MiG-29. Indonesia melongo melihatnya. Namun tahun 2010 ke atas, keadaan mulai berbalik. Program Minimum Essential Force Indonesia mulai berjalan efektif dengan program-program pembelian alutsista secara masif. Semua matra TNI mendapat penambahan alutsista sangat signifikan. Contohnya pengadaan kapal selam baru, MBT Leopard 2, jet tempur T-50 Eagle dan Eagle, serta penambahan jet tempur F-16 Block 52ID. Saat ini Indonesia sedang menginjak tahap MIF 3, di mana pembelian dua fregat frame dan arrowhead buat netizen Malaysia jantungan. Sebaliknya, setelah 2010, Malaysia mengalami kemunduran militer. Apalagi adanya mega korupsi mantan PM Najib Razak menggerus kemampuan militer Malaysia. Program peremajaan alutsista Malaysia terpaksa tangguhkan. Hasilnya ngenes program kapal fregat Gawain kelas Malaysia mangkrak. Korbannya KD Maharaja Lela sudah launching malah dikembalikan ke dok, dipreteli dan sekarang jadi besi karatan. Kemudian Lei Q class dilolosi rudal anti kapalnya karena expired. Kemudian armada Su-30 juga banyak yang grounded hingga paling miris 10 unit MiG-29 Malaysia sudah mangkrak, tak layak terbang semuanya. Penyebabnya cuma satu, mega korupsi mantan PM Najib Razak di atas. Karena kekurangan anggaran pertahanan inilah, Malaysia mengadakan program Capability 55 atau CAP 55, di mana semua jenis alutsista disederhanakan. Contohnya TUDM akan memangkas jenis dan jumlah pesawatnya hanya 2 tipe saja. Pemangkasan ini bertujuan menyederhanakan inventaris militer Malaysia agar menghemat anggaran sebesar mungkin. Berbeda dengan Indonesia, Jakarta malah semakin memperbanyak alutsista, memperbesar anggaran pertahanan sekalian dilakukan. Karena setelah MAF berakhir, Indonesia akan semakin memperbesar kekuatan militernya sampai titik maksimum karena lawannya tak main-main, si Naga Utara. Dalam menuju kekuatan idealnya nanti, negara-negara Asia Tenggara termasuk Malaysia akan melihat postur sebenarnya TNI yang saat itu tiba militer Indonesia sudah sangat kuat. Karena program CAP 55 tak sebanding dengan MEF TNI, media Malaysia Defense Security Asia mengakui jika militer negaranya lebih kecil, lemah dari Indonesia. Apa yang dikatakan penulis Forbes itu memang benar, apalagi untuk angkatan udara kecil seperti TUDM dengan anggaran terbatas. Sebaliknya, mengefektifkan jenis jet tempur yang digunakannya ke 1 atau 2 sumber untuk menekan biaya perawatan pesawat. Begitulah ujar Defense Security Asia menanggapi tudingan Forbes. Kita lihat apakah program CAP 55 Malaysia atau MAF Indonesia yang nantinya akan berdampak positif bagi masing-masing negara. Pasukan negeri jiran Indonesia, Tentara Udara Diraja Malaysia atau TUDM, harus menerima kenyataan pahit disebut sebagai kesatuan aneh oleh Forbes, media Amerika Serikat. Bagaimana tidak? Pesawat aneh TUDM Malaysia nekat menyambut pesawat bom Amerika Serikat justru dengan pesawat-pesawat buatan rivalnya Rusia. Hal ini dijelaskan Forbes dalam sebuah artikel yang diterbitkan ketika B-52 Angkatan Udara Amerika berkunjung ke Malaysia beberapa hari yang lalu. Salah satu angkatan udara paling aneh di dunia meluncurkan 1/5 penuh dari pesawat tempurnya untuk menyambut pembom yang lamban itu. B-52 Napulu 059 yang berjuluk si Iblis sendiri adalah salah satu dari setidaknya 2 pembom dari sayap pembom ke-52 yang berbasis di Louisiana yang tiba di Guam pada akhir Agustus. Akhir pekan lalu atau akhir pekan ini, 60059 terbang di atas Malaysia. Pejuang dari setidaknya 3 dari 4 skuadron jet cepat Angkatan Udara Malaysia terbang bersama. Mereka termasuk setidaknya 208, 3 Su-30 dan 2 VA-18D. Ada foto ship, tapi tidak jelas jenisnya.
Sebagian besar Angkatan Udara mencoba meminimalkan jumlah jenis pesawat tempur yang berbeda dalam pelayanan untuk menekan biaya pemeliharaan dan pelatihan. Begitulah tulis Forbes. Tak terima Angkatan Udaranya dicap aneh, media Malaysia Defense Security Asia kini menyeret TNI AU Indonesia. India dan Indonesia adalah contoh terdekat. Tetapi di seluruh dunia ada lebih banyak contoh negara mengambil rute yang sama dengan TUDM dalam menggabungkan jet tempur dari dua yang berselisih ideologis. Demikian tulis Defense Security Asia. Menurut media Malaysia itu, bagi Angkatan Udara Malaysia, India, dan TNI AU Indonesia, serta banyak Angkatan Udara negara lain yang memilih rute yang sama, yaitu menggabungkan jet tempur dari dua blok kekuatan. Mereka sangat beruntung.